Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah produk UMKM di dalam negeri. Langkah ini untuk menambah daya saing produk dalam negeri guna menggerakkan perekonomian lokal yang nantinya akan berimbas pada perputaran roda ekonomi nasional. Dalam Kompas Collaboration Forum APEC Sinergi Sabtu 3 September 2022, Menparekraf Sandiaga Uno memaparkan tantangan dan target yang akan disasar guna menggenjot produksi dalam negeri. Untuk mendorong 1 juta pengusaha baru, UMKM baru untuk meningkatkan kualitas dan produk-produk buatan Indonesia yang dikelola oleh UMKM. Menurut saya, karena Undang-Undang Ekonomi Kreatif Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 itu yang kita tekankan ekosistem. Bener banget, iya, di mana ada 500 sampai 800 triliun. Belum dari BUMN, tapi suplainya ayah ente. Nah, ini yang harus kita siapkan. Suplainya ini adalah ekosistem. Bagaimana mereka masuk ke e-katalog, terus mereka terus dikurasi, diakselerasi, sehingga gerakan Bangga Buatan Indonesia ini nggak hanya berhenti di sini, tapi ada continuity. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas wilayah di Indonesia untuk meningkatkan produk dalam negeri. Ya, kemudian bisa membaca peluangnya di mana yang bisa disubstitusikan impornya gitu. Jadi itu yang saya maksudkan, Mas Uta, totalitas tadi dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan ya, kemudian sampai sertifikasi. Poin pertama, yang kedua berbagi tugas. Nggak bisa kita sendiri aja, para pelaku usaha juga harus diberikan kemampuan untuk memetakan, kemampuan untuk melakukan inovasi, dan kita berikan banyak sekali insentif-insentif. Untuk mendukung pemenuhan kewajiban 40% belanja pemerintah untuk UMK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah memangkas sejumlah aturan. Kita sekarang didorong untuk mendorong belanja produk dalam negeri. Ternyata menurut BPS, jika substitusi impornya itu belanjanya 400 triliun, itu nambah 1,71% peningkatan ekonomi kita. Kenapa Cina kuat? Karena Cina memaksa produk dalam negeri dibeli oleh Cina sendiri. Begitu juga Amerika. Amerika ada namanya American X. Tidak boleh belanja dari luar, makanya ekonominya kuat. 1,71%. Nah, sekarang ditarget 600 triliun kita. Jadi kita terbirit-birit kena target semua. Next. Nah, Pak sekalian, dulu untuk bikin katalog susahnya setengah mati. Sekarang mudah banget sudah. Jadi dulu Pak Budiman, Pak Suta, perlu 2 tahun. Kadang ada orang belum masuk katalog. Karena prosesnya panjang, ada 8 tahap. Sekarang kita pangkas semua ini. Ada banyak aturan sudah kita potong, perpres sudah kita buat. Jadi tinggal 2 tahap saja. Persis kayak marketplace. Dulu harga itu negosiasi 2 tahun sekali. Kan lucu ini. Jadi masa harga berubah 2 tahun sekali. Jadi udah menentang logika pasar. Maka dulu e-katalog kita nggak bisa tumbuh. Nah sekarang setiap saat harga bisa berubah. Jadi mudah banget sekarang dan tidak ada negosiasi di LKPP untuk masukkan barang. Bapak Ibu boleh tawar produk yang masuk di e-katalog. Jadi Bapak Ibu jangan percaya kalau dilapori bagian PBJ Bapak bahwa katalog itu harga fix. Tidak. Itu masih diskon bisa 30%. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menunjukkan sejumlah produk UMKM dari daerahnya. Ia menyebutkan ada sejumlah kebutuhan untuk meningkatkan UMKM hingga ke mancanegara. Ini yang mungkin kita harus memberi sekalian pendampingan, juga izin-izin untuk bisa mereka kemudian punya legalitas. Itu yang satu lagi Pak Menteri, saya punya warga yang punya koleksi anggrek dan mengawinkan anggrek itu luar biasa. Jumlahnya banyak sekali. Kendalanya beliau tidak bisa ekspor sendiri. Ketika mau ekspor itu harus melalui Batam. Karena apa? Karantinanya susah ini. Saya sudah didampingi Pak Emil, sudah didampingi oleh Kementerian Pertanian, tapi tetap saja susah untuk bisa ekspor sendiri.